Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Titik Dwi Ramti Hakim, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Apresiasi Puisi, serta kepada teman-temanku yang bahagia. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Kami di sini dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai jenis puisi dilihat dari periode sastra Indonesia. Jenis puisi dilihat dari periode sastra Indonesia terbagi menjadi 3: puisi lama, puisi modern, dan puisi mutakhir. Puisi lama. Puisi lama yaitu puisi yang lahir dan berkembang sebelum masuknya unsur-unsur modern. Dalam ukuran waktu, puisi lama dibatasi sebelum tahun 1920. Puisi lama masih terikat pada aturan. Ciri-cirinya: 1. Terikat jumlah baris, rima, irama, dan intonasi. 2. Nama pengarang tidak diketahui. 3. Gaya bahasa tetap dan klis. 4. Lebih fantastis dan istana sentris. 5. Lebih disebut sebagai sastra lisan. Yang termasuk ke dalam puisi lama yaitu 1. Mantra. Mantra merupakan jenis puisi yang paling tua dalam sastra. Dipercaya mempunyai kekuatan mistik. Biasanya digunakan dalam acara tertentu seperti upacara adat dan lain sebagainya. Pilihan kata sangat seksama, bunyinya diusahakan berulang-ulang dan banyak digunakan kata yang kurang umum. 2. Pantun. Pantun merupakan puisi lama yang dalam satu baitnya terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris akhir merupakan isi, bersajak A-B A-B. Yang ketiga yaitu talibun. Talibun hampir sama seperti puisi, bedanya talibun memiliki larik lebih dari 4 namun selalu genap. Yang keempat yaitu gurindam. Gurindam merupakan puisi yang terdiri dari 2 baris. Berirama sama AA, kedua barisnya merupakan isi, baris 1 merupakan sebab, baris 2 merupakan akibat. Kelima yaitu syair. Syair merupakan puisi yang tiap baitnya terdiri dari 4 larik, bersajak A, 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 dan setiap baitnya adalah isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai puisi modern. Puisi modern adalah bentuk puisi yang benar-benar bebas, maksudnya bebas dalam bentuk maupun isi. Jenis puisi modern tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang biasa digunakan pada puisi lama. Puisi modern timbul ketika masyarakat telah mendapat pengaruh kebudayaan dunia. Jadi tidak hanya kebudayaan yang berasal dari barat, tetapi juga kebudayaan Rusia, Prancis, Cina, dan lain-lain. Perubahan dari puisi tradisional ke puisi modern dianggap dimulai pada masa kelahiran sastra Indonesia modern, yaitu dengan diterbitkannya sajak Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air, dimuat dalam majalah Jong Sumatera tahun 3 nomor 4 April 1920. Sejak disiarkannya sajak Tanah Air itu, secara bersambung dan terus-menerus terbit puisi Indonesia modern hingga sekarang, baik yang ditulis oleh para penyair pria maupun penyair wanita. Juga dalam perkembangannya, puisi Indonesia modern mengalami perubahan ide dari periode ke periode sesuai dengan konteks kesemestaan sastra yang mengelilinginya. Perkembangan puisi Indonesia modern dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama, dari segi teknik puisi atau struktur estetik itu sendiri, dan kedua dari ide puisinya atau struktur ekstra estetik.
Puisi Indonesia modern diciptakan bukan untuk kepentingan teknik puisi semata-mata, melainkan sebagai sarana penyampaian ide yang hendak dicetuskan para penyair sebagai penciptanya. Yang diutamakan seringkali bukan teknik puisinya, melainkan pikiran dan perasaan, ide yang ada di sebaliknya. Teknik puisi hanya sebagai alat dan sarana, yang diutamakan adalah idenya. Ciri-ciri puisi modern antara lain: 1. Bentuknya bebas tetapi mengutamakan ekspresi jiwa. 2. Penulisannya cenderung eksperimen. 3. Tata tulis atau tipografinya mendukung keindahan. 4. Setiap kata atau bunyi diusahakan mendukung makna, membangkitkan imajinasi, dan mengandung estetis atau mengandung keindahan atau seni. Yang kelima yaitu tidak terikat oleh jumlah lirik. Kemudian yaitu periode-periode puisi modern. Yang pertama yaitu periode Pujangga Baru tahun 1920 sampai 1942. Periode angkatan 45 berlangsung sejak 1942 sampai 1955. Periode 50-an sampai 60-an berlangsung sejak tahun 1955 sampai 1970. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam puisi modern. Yang pertama, balada, puisi yang berisi suatu cerita. Yang kedua, romansa, puisi yang berisi percintaan. Ketiga, elegi, puisi yang bertujuan mengungkapkan rasa duka, sedih, atau penyesalan. Keempat, himne, puisi yang berisi pujian-pujian terhadap Tuhan atau sesuatu yang dimuliakan seperti pahlawan. Yang kelima, ode, puisi yang bertema mulia, terciri nada dan gaya yang sangat resmi serta bersifat menyanjung. Selanjutnya, epigram, puisi yang memuat tuntutan hidup atau pengingat beramal. Dan yang terakhir, satire, puisi yang memuat sindiran kepada penguasa. Berikut saya akan membacakan salah satu contoh puisi modern karya W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk dan lemas terjeruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan sejumlah redup harapan. Kita berjalan tersiok-siok, mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun, cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita meramu. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus, serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari ketika sesuatu membengkak jika dibiarkan? Kita percaya pada cinta yang barok dan tak sederhana. Kita tertangkap, jatuh terperangkap dalam balada orang-orang tercinta. Yang terakhir ialah puisi mutakhir. Puisi mutakhir merupakan puisi nasabini, di mana puisi ini bertujuan untuk menyampaikan kritikan, gagasan, atau sindiran dari penulis tentang kehidupan yang ada di sekitarnya. Adapun jenis penulis puisi mutakhir antara lain puisi beling dan puisi konkret.